penjaga neraka jahanam berkata, dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasul dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Di akhirat itu ya kabeh orang minta supaya dimohonkan ampun. Kan sing ayat ini menjelaskan, ringankanlah azab kepada kami 1 hari saja. Nah, minta seperti itu, 1 hari saja. Tapi sayang, doanya sudah tidak digubris lagi. Kalau mau berdoa ya sekarang ini di dunia. Tapi ingat, penutup doanya adalah tindakan. Nek doa tok enggak bertindak, ya enggak dikabulkan oleh Allah. Penutup doanya adalah tindakan. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami, iki mesti Gusti Allah, dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu hari kiamat. Wong-wong beriman sejak di dunia itu akan ditolong oleh Allah. Beriman, tapi kalian coba pahami arti iman itu opo. Ora gur percaya, iman itu percaya, cuman percaya tok wis. Berarti yang ngapusi percaya tapi tidak mengerjakan yang diperintahkan apa yang kita imani. Nyatet gak kamu? Nulis gak kamu? Ya kamu. Nulis, kok tinggal merem-merem kurang. Sallallahu Muhammad. Makanya gatekne kanan kirimu. Wis loh, kamu akan jadi pahlawan kalau seperti itu terus, memperhatikan orang lain, mikirkan orang lain, akan jadi pahlawan. Tapi kalau kamu cuek, ya kuwi mau. Kamu cuek malah, ya kuwi mau malah dikecam orang akhirnya. Ngoten. Ayo, Allah menolong orang-orang yang beriman sejak di dunia dan pada hari kiamat, hari berdirinya para saksi, yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya, dan bagi merekalah laknat, dan bagi merekalah tempat-tempat yang buruk. Diulang-ulang oleh Allah ancaman itu, Masya Allah, ribuan kali terus diulang-ulang. Dan sesungguhnya telah kami berikan petunjuk kepada Musa alaihissalam, dan kami wariskan Taurat kepada Bani Israel. Nah, wariskan Taurat, tapi sayang kaum Bani Israel merubah-rubah kitab Taurat. Wes, sayang. Untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir atau berakal sehat. Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar. Kamu ini maksudnya Kanjeng Nabi dan kita, karena Al-Quran ini berlaku sepanjang zaman, peringatan untuk kita. Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Allah Tuhanmu pada waktu petang dan pagi dan petang. Makane nek tidak darurat, usahakan bar salat maghrib karo salat subuh kuwi wiritane sing lebih panjang. Ngoten. Karena ngoten niku perintah mengawali hari dan akan memasuki malam. Ngoten. Awan ojo panjang-panjang. Perintah Gusti Allah pripun nek awan? Nek awan pripun? Faida kudiatis sholatu fangtasiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Lek awan ndak bar salat cepat bertebaran di muka bumi, cari karunia Tuhanmu, iki perintahe. Nek awan aja diwalik. Awan dikire panjang, bengi dikire sedilut, iki jenenge kualik, gak sesuai karo perintah Gusti Allah. Perintah Gusti Allah nek awan ora usah suwi-suwi wiritane. Ngapa? Cepat waktune makarya. Nek bengi lah monggo. Ening perintah lain, nek bengi kan kon
memanjangkan zikir di waktu malam, bahkan termasuk obat hati. Tombok hati iku ono 5 perkara. Sing pertama maca Quran sak maknane. Lah iki yang kita lakukan ini salah satu untuk ngobati hati. Maca Quran sak maknane. Sing nok kapindho salat wengi lakonono, salat tahajud. Kalau wis ngelingne senajan 2 rakaat aja mbok tinggal, syukur lebih. Aja mbok tinggal walaupun 2 rakaat, jaga istiqomah karena amal kecil yang dilakukan istiqomah disukai oleh Allah. Dan janjine Gusti Allah menurut keterangan riwayat-riwayat bahwa al istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nomor 3 apa? Wong kang soleh kumpulono, cari teman orang-orang yang soleh supaya kita mengikuti jejak apa yang dilakukan mereka. Karena kebanyakan orang itu akan mengikuti yang dilakukan temannya. Itu saja, sederhana. Temannya elek ya milu elek gitu. Nomor 4 wateng ira ingkang luwih tirakat. Maksudnya tirakat puasa Ramadan, syukur puasa-puasa sunnah, monggo. Ya tirakat macam-macam ya. Eneng sing tirakate puasa, eneng sing tirakate salat, ana sing tirakate sedekah, ora tau salat sunat tapi sedekah akeh. Eneng sing tirakate seneng nulung wong, macam-macam, beda-beda. Ana sing tirakate taat karo guru, hikmahe karo guru luar biasa, akhirnya Allah memberikan keutamaan. Berbakti kepada orang tua, Allah juga akhirnya memberikan keutamaan. Jadi tirakat macam-macam, orang guru satu macam. Yang jadi masalah apa? Bagi kita yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah apa? Mas? Apa? Tidak ada satupun yang kita lakukan tirakate. Ahli sholat sunat yo jarang, puasa yo jarang, sedekah yo kecil jarang, nggak ajek. Apa meneh? Nulung wong yo jarang, bahkan ora tahu. Karo guru nyepelek nih, malah tukang ngerasa di gurune lah wis. Karo wong tua bantah, nggak berbakti, habis kita. Nggak ada jalan kita untuk menuju kemuliaan. Kaono kabeh nggak ada yang kita lakoni tirakate. Kan ngobrol wae ket mau cara nang blok kono itu. Astagfirullahaladzim. Maka bersabarlah, sabar. Bahkan sabar ini dijelaskan banyak luar biasa. Dan ingat ya, jangan salah paham, sabar itu bukan orang malas. Salah mengartikannya. Ayo sabar singko lho. Kita terlambat iki. Gak apa-apa tambah didik ae sabar sih. Oh sabar kok nglanggar aturan utuh. Sabar itu toh, sabar itu taat. Malah sabar kok engko-engkoan lah terlambat gak apa-apa lah, jenenge kudu sabar. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, nah ini hati-hati. Kita mempermasalahkan ayat Quran padahal kita tidak diberi wahyu tentang hal lain, loh kita kok malah mengkritik isi Al-Quran. Hati-hati nih. Tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Nah, hati-hati. Ketika kita mempunyai keinginan besar dengan apa? Ibaratnya piye ya caranya? Menggunakan Al-Quran ini justru mencari dalil-dalil untuk melemahkannya tanpa alasan yang benar, maka sekali-kali keinginannya itu tidak akan pernah tercapai.
Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini lebih besar, lebih hebat. Menciptakan planet bumi sebesar ini, padahal bumi masih benda yang kecil sekali kalau dibandingkan dengan benda-benda lain di alam semesta ini. Ada yang besarnya ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran kali lipat daripada bumi niku. Dan jagat raya ini manusia belum sanggup untuk memahami luasnya, isinya. Lawang kita di dalam bumi saja tidak semuanya kita ketahui, yang di permukaan bumi, yang di atas bumi, apalagi di perut bumi, apalagi benda-benda dan planet-planet lain. Nggak ada apa-apanya penciptaan manusia itu, ya kan? Siapa tuh pakai sorban hijau? Kenapa ngobrol pakai kerjaan? Harus apa itu ngobrol mas, mas tindak lanjut ya, orang sing gede nggak peduli sih, sampean nggak peduli terus diomongi. Kalau kamu nggak peduli itu nanti akan senasibnya kayak orang yang itu. Itu kayaknya ada orang mau bunuh diri tuh. Ayo coba, kalau berani loncat coba. Akhirnya dikecam oleh semua orang, bahkan mau dipolisikan itu. Membiarkan orang bunuh diri, dia tahu tapi dia membiarkan, itu aja kesalahan. Tidak ada satupun orang yang membelanya, tidak ada. Semua orang mengecam. Artinya sama, kalau kita membiarkan orang-orang di sekitar kita, kita biarkan, kita lalai, turu mbok jane, ngobrol mbak jane, mbak ingatkan, kamu itu nasibnya seperti orang yang dikecam itu tadi. Kamu tidak peduli dengan orang lain. Coba kalau waktu itu dia sibuk sambil ngerekam, tolong, ayo ini kayaknya ada orang mau bunuh diri, ayo cepat-cepat cari kasur apa cari apa, ditangkap kepiye caranya. Mungkin dia waktu itu terkenal jadi pahlawan, tapi kan yang dia lakukan sebaliknya. Akhirnya semua orang ngecam karena itu di-share kan, kayaknya di-share di YouTube malah waktu itu, kayaknya orang jatuh bunuh diri itu. Saya lewat, tapi saya tidak tahu. Saya lewat gerimis pas maghrib, kalau tidak salah mau maghrib lah gitu, karena ada tamu. Loh, kok rame-rame ngopo pas di Transmart sebelah sini mau parkir keluar itu kan, mau pintu keluar, kok banyak orang rame ngopo? Tapi saya tidak tahu. Begitu sampai di rumah makan sama Prof Siroji, waktu itu beliau masih rektor UIN Raden Intan, beliau justru yang buka itu YouTube itu, ada orang bunuh diri nih Pak Andi di Transmart. Iya Prof. Terus walah, pantas tadi saya lewat itu rame-rame. Saya tidak tahu gitu loh, saya nggak ngerti. Lewat, tapi saya lewat baru ngerti rame-rame. Masih di situ orang itu masih, kalau kelihatannya memang ada yang tergeletak gitu, tapi kan tidak memperhatikan. Saya lewat di jalan gitu aja, buru-buru karena Prof Siroji sudah datang. Saya terlambat. Itu loh. Nggak maksud saya kalau kamu itu membiarkan, ya itu kamu seperti orang itu. Kamu biarkan teman-temanmu, kamu nggak menjadi pahlawan. Keleman mikiri wong awake dhewe wae. Lah ya itu. Awake dhewe gak dipikiri, pemene mikiri wong lain. Ya kowe kaya Caca iki mau sing duwe tugas, bukane membangunkan, malah dia sendiri dibangunkan nggak mau bangun, malah tidur lagi. Lah itulah nggak duwe tanggung jawab jenenge. Astagfirullahaladzim. Orang dia tanggung jawab. Piye toh? Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidaklah pula sama orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal soleh dengan orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Ojo kuatir, gak bodoh bakali. Ora podo, saya tidak tahu, mohon maaf, saya juga tidak merasa apa-apa, benar. Tapi saya betul-betul hari ini sedang diuber-uber supaya jadi calon wakil bupati, anaknya Pak Menteri Perdagangan. Padahal yang sudah daftar ke partai itu puluhan orang, yang sudah ngantri banyak, sehingga beberapa itu datang kepada saya minta, nanti kalau saya nggak mau, tolong bilang nanti wakilnya saya.
Wah, ada berdatangan. Kemarin juga ketua partai pemenang datang ke saya, Mas, nek sampean nggak gelem kok ngomong Mas, tolong Mas wakili aku Mas. Loh, demi Allah saya tidak bohong, demi Allah saya sampai dirayu-rayu, tolonglah Pak Bapak ini kan memikirkan demi Kabupaten Lampung Selatan supaya lebih baik. Loh, pokoknya kabeh ngerayu-ngerayu, pokoknya mana aku gelem. Saya bilang, maaf, saya ya nggak menolak, tapi saya juga tidak mengiyakan. Ya nanti tak pikir dulu, kan saya nggak bagus juga langsung nggak mau gitu. Tapi saya tanya orang-orang deket saya, nggak boleh semua, piye mboten usah Pak, ayo tanya semuanya, jangan, ayo wes nggak usah jadi wakil bupati, engko malah Pak repot ya, sampai nar ketemu aku dadi angel ya, manggoni nang rumah dinas kono tiap dino ngantor dadi wakil bupati, rono rene kerjanane. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin ada setitik yang dilakukan yang dilakukan saya atau yang kami lakukan yang mungkin dilihat orang. Begitulah kebaikan kita itu, walaupun orang nggak melihat akan disiar-siarkan oleh Allah kemana-mana. Sekarang ini kuape ditanya pokoknya wakilnya Pak Andi, wakilnya Abah Andi, semuanya begitu. Nah, padahal saya daftar di partai juga enggak, Oppo juga enggak kan. Dan semua bisa menerima. Ada beberapa yang namanya disebut ini nggak masuk, ini enggak, orang menyebutnya begitu. Kalau saya, kalau jenengan semua pasti menerima, partai pun akan menerima. Ya, saya juga nggak tahu alasannya apa, dasarnya apa, nggak ngerti. Bener itu, wingi yang ngono teko meneh, iki engko mesti ana teko meneh. Wis wingi nelpon, pergi hajinya kapan? Nanti insya Allah tanggal 9 nang. Lah ngopo? Oh ini Mas Egi mau ke situ. Egi itu mantunya Pak Zulkifli Hasan yang mau dicalonkan bupati itu. Oh monggo, kalau mau silaturahmi kapan saja, yang penting aja maksa aku kon dadi wakil, itu aja. Saya juga tidak tahu, saya melihat apa yang saya lakukan saya juga tidak ngerti. Mungkin karena kurang mungkin ono yang dilihat orang sehingga dianggap sing pantes iki ben iso menang wakilnya iki lah, mungkin. Tapi saya tidak tahu apa yang saya lakukan sehingga kok menyebabkan ini. Hari ini saya juga diundang, ada konsolidasi partai pemenang kan, katanya ketua DPD mau datang, saya mau nyalon gubernur, tak telepon besok katanya ada acara. Iya saya nggak datang Mbah. Oh saya lagi di Jakarta. Oh ya wes, wah aku diminta harus datang karena katanya ketua DPD mau datang kan. Nggak ada toko yang diundang, kan cuma saya. Toko apa? Toko besi apa? Toko sepatu apa? Nggak ada yang boleh diundang, yang boleh hanya Abah saja yang boleh diundang. Kalau ketua DPD-nya nggak datang, saya nggak akan datang juga. Saya bilang mau ngapain saya? Itu urusan internal partai lah. Saya nggak hadir nggak apa-apa kan? Ya kalau ketua DPD nggak datang, jenengan nggak datang ya nggak apa-apa lah. Nah, wis enak. Tapi kalau datang lebih baik, sangat kami harapkan. Saya kayaknya nggak datang. Ngopo? Nek bahas strategi pemenangan mau pilkada apa kan bukan urusan saya. Ngapain saya harus ikut? Tapi kalau ketua BD jenengan ngomong Mas pokoknya wakilnya Egi aku dah kan, tenan gue. Nah sampai ngerekomendasi aku siap, tapi kalau jenengan nggak mengerekomendasi aku juga nggak siap. Nggak, ini segelintir kisah saja. Maksud saya ketika kita berbuat sesuatu itu nggak usah khawatir. Justru itu akan memantaskan kita pada situasi-situasi dan posisi-posisi. Maka banyak berbuat kebaikan, lakukanlah. Tapi kalau kita malas, tidak ada derajat, tidak ada tempat, semua juga akan tahu jangan itu. Mas